Puji Tuhan anak-anak, pagi hari ini kita sudah beribadah bersama-sama. Tante Lina beserta guru-guru sekolah minggu menyampaikan salam kasih dan damai Kristus menyertai kita semua. Sampai berjumpa di ibadah streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar anak-anak? Puji Tuhan. Ayo mari kita mau beribadah di sekolah minggu pagi ini ya. Ayo kita mau datang, kita mau muji Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita akan pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita semua katakan ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jikalau pagi hari ini Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan Engkau, semuanya itu atas kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kini saatnya Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu
anak-anak sekolah minggu akan beribadah, akan memuji, akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan hikmat Tuhan buat anak-anak-Mu, baik yang di rumah maupun yang di sini. Berikan hikmat dan akal budi dari surga. Engkau berkati semua Tuhan yang sudah menikmati berkat dari Engkau. Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Engkau. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan ya. Kita sudah berdoa, kita minta hadirat Tuhan supaya Tuhan sungguh-sungguh memberkati ibadah kita. Ayo anak-anak, kita akan memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berkuda. Ayo tepuk tangan semua yuk, yang di rumah. Baik di rumah maupun di sini kita pujikan. Saya bukan pasukan penembak, pasukan berkuda, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk, dari awal yuk yang di rumah. Saya bukan pasukan penembak, pasukan berkuda, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk sekali lagi yuk. Saya bukan pasukan penembak, pasukan berkuda, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita sebagai laskar Kristus harus menang ya. Kita harus setiap hari membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh iman kita ya. Juga terutama apa? Berdoa setiap hari. Yuk kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk tepuk tangan semuanya di rumah yuk. Gerak tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, yuk yang cuma kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Sekali lagi katakan apa? Kalau mau tumbuh, semua loncat tumbuh. Haleluya. Puji Tuhan anak-anak ya, kita sudah banyak memuji nama Tuhan ya. Tadi kita sudah menjadi tentara Laskar Kristus. Dan jikalau kita menjadi tentara yang kuat, kita harus setiap hari berdoa, setiap hari membaca Alkitab supaya iman kita tumbuh. Ya anak-anak ya, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, iman kita tidak akan tumbuh. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya anak-anak, kita akan pujikan Yesus ku panggil. Kita undang Tuhan supaya Tuhan masuk dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati kita, dan Tuhan akan menjawab apa yang kita perlukan kepada Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun dalam setiap langkahku, sucikan, kuduskan, hapus dosaku. Ayo anak-anak, kita akan pujikan ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun dalam setiap langkahku, Sucikan, kuduskan, hapus dosaku. sucikan, Kuduskan, hapus dosaku. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik buat kami. Engkau sudah memberikan waktu buat kami untuk beribadah. Ini saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi guru-guru sekolah minggu, urapi anak-anak Abi Ambengan yang saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga Tuhan anak-anakmu yang saat ini yang masih Tuhan belum bisa beribadah Tuhan. Tuhan Engkau urapi juga mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau juga berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sungguh-sungguh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beracaralah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar menurut akan firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, ya kembali lagi kita ketemu minggu ini. Kita mau melanjutkan tema kita yaitu bertumbuh. Kita mau belajar dari perumpamaan seorang penabur. Oke, ya hari ini kita mau belajar perumpamaan penabur, yaitu jatuh di tanah yang subur. Kayak gitu ya, kita mau baca sebelumnya di Matius 13 ayat ke-8. Koko bacakan ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Nah, bertumbuh itu dari kecil ke besar, ya kan? Dari pendek ke tinggi, selalu ada pertambahan. Anak-anak, nah teman-teman enggak mungkin kalau dari kecil tetap kecil sampai 10 tahun tetap kecil, kayak gitu kan? Pasti tambah tinggi, tambah besar, kayak gitu. Nah, seperti tanaman, kita mau belajar dari tanaman. Tanaman itu mulai dari biji, ya kan? Dari biji jadi kecambah, dari kecambah dia jadi pohon kecil, dari pohon kecil jadi pohon besar, sampai dia akan menghasilkan buah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat teman-teman masih kecil, kita mau belajar untuk menambah benih firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga seiring kita bertumbuh jasmani, kita bertumbuh dengan rohani, kayak gitu ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan apa dasar dari kita bertumbuh gitu ya? Kita bisa bertumbuh dan berkembang hingga melakukan sesuatu yang besar berasal dari iman ya. Kita mau tahu dulu sih apa sih dasarnya kita itu tumbuh itu dari mana, kayak gitu ya. Nah, dasarnya itu kita bisa bertumbuh dan berkembang hingga melakukan sesuatu yang besar itu karena iman. Ya, kita mau baca di Ibrani 11 ya. Kita mau baca sama-sama di Ibrani 11. Ayo buka semua Alkitabnya. Ya, buka semua Alkitabnya. Yang enggak ada Ibrani 11 berarti Alkitabnya salah ya. Bukan buka Alkitab itu. Ayo dibuka. Ya, Ibrani 11 ayat 1 sampai 10 kayak gitu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kita mau belajar dulu ya teman-teman ya. Dari sini kita tahu kalau dari dasar iman kita itu bisa bertumbuh sampai sempurna. Contohnya siapa? Henok. Henok nggak sampai mengalami kematian, Henok nggak sampai mengalami sakit penyakit, dia diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, karena iman Habel itu mempersembahkan atau melakukan sesuatu hal itu yang berkenan dengan iman. Kayak gitu. Ya kan? Nah, bagaimana iman itu timbul? Dari mendengar firman Tuhan, teman-teman. Ya, jadi dari kecil ini kita mau belajar benihnya itu apa sih? Biar kita itu bisa bertumbuh jasmani, kita bisa bertumbuh dengan rohani. Jadi rohani kita kuat seiring kita bertumbuh jasmani, ya. Dasarnya apa? Yaitu iman. Ya, tanpa iman kita itu nggak bisa apa-apa, teman-teman. Tanpa iman ya mungkin hidup kita ya udah biasa-biasa aja, nggak ada yang sesuatu spesial dari hidup kita untuk Tuhan, ya kan? Karena iman Henok itu disempurnakan, karena iman Henok bisa sempurna, bisa diangkat. Nah, tujuan akhir kita teman-teman pada saat kita hidup di dunia ini dan Tuhan datang kembali, dasarnya kita apa? Dasarnya kita itu iman, kita kepingin sempurna, sehingga Tuhan ketika Tuhan datang kita tuh sama-sama diangkat. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ini teman-teman, ya kan, kita perlu dari kecil kita menanamkan iman. Ya, iman timbulnya dari mana? Ada yang tahu?
Tahu nggak? Ayo, dari mana timbulnya? Ayo dijawab sih. Ya, benar ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Ini bukan Koko yang ngomong loh ya. Yuk kita mau sama-sama buka di Roma ya. Kita mau buka di Roma. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 ya. Meski Koko nggak lihat tapi tetap teman-teman buka Alkitab ya. Yuk sama-sama kita baca Roma pasal ke-10 ayat yang ke-17. Tak bacakan ya. Kita sama-sama baca ya, di rumah baca juga ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan oleh firman Kristus ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, teman-teman. Kalau teman-teman sendiri nggak mau dengar firman Tuhan, gimana teman-teman bisa punya iman? Gimana teman-teman bisa sempurna? Gimana teman-teman bisa belajar untuk bertumbuh gitu loh ya. Jadi teman-teman, meskipun kita ibadah streaming, kita ibadah lewat HP, jangan tiba-tiba ada notifikasi gitu ya. COC-nya keluar atau sekarang apa namanya PUBG-nya keluar ya. Apa lainnya gitu. Jangan dihiraukan. Kita tetap mau ibadah ya. Apalagi sekarang zaman corona, wis ojo keluar-keluar. Ya toh? Ya, teman-teman. Terus kita mau belajar ya, kita mau mereview sedikit ya. Apa yang sudah kita pelajari dari hari-hari minggu-minggu sebelumnya ya. Yang pertama, kita sudah belajar keadaan hati manusia saat firman Tuhan itu ditaburkan. Benar ya, kita mau bertumbuh, kita harus belajar gimana kita mencikapinya. Itu kita belajar dari seorang penabur ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada artinya, bukan sekedar jatuh di tanah yang di jalanan diambil burung terus habis gitu benih itu hilang gitu ya. Itu kita mau belajar ya. Yang pertama, jatuh di jalan ya. Jatuh di jalan sedikit saya Koko bahas ya. Jatuh di jalan itu orang yang mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Bukan tidak mendengarkan loh ya. Jadi tetap mendengarkan tetapi dia nggak mau untuk memahami, nggak mau untuk mengerti, nggak mau untuk paham firman Tuhan. Ya, dia nggak paham. Ya, nggak mau, akhirnya nggak paham. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia nggak mau mengerti firman Tuhan yang disampaikan itu apa. Hari ini firmannya apa? Ditanyai sama mama gitu ya. Lihat HP mainan atau firman Tuhan? Firman Tuhan ditanyai. Firmannya apa? Bertumbuh. Isinya apa? Ya itu, pokoknya bertumbuh. Ya, kata Ko Heski, kata Tante Lina, Om Didit gitu ya. Pokoknya bertumbuh. Pokoknya ada benih jatuh gitu ya. Terus nggak ada yang nggak bertumbuh, ada yang bertumbuh. Nah, ini salah. Kita mau harus mengerti ya. Yang pertama itu jatuh di jalan itu karena dia nggak mau mengerti. Akhirnya nggak mengerti firman Tuhan. Jadi percuma dengar firman Tuhan. Nggak mungkin bisa bertumbuh. Dengar firman Tuhan aja nggak ngerti gitu ya. Mau bertumbuh gitu. Mau masuk surga, jalani surga nggak ngerti ya apa caranya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jatuh di batu-batu ya toh. Jatuh di batu itu mendengarkan firman Tuhan ya, tapi hanya mendengarkan yang baik-baik, sing seneng-seneng tok ya. Habis firman Tuhan kamu akan diberkati, amin, nilaimu akan bagus, amin, langsung membara-bara imannya ya. Habis gitu sampai di rumah pulang gak belajar, besok ulangan nilainya jelek, ngamuk-ngamuk, katanya Tuhan mau memberkati. Nah ini salah ya. Jadi kelihatannya mendengar firman Tuhan, tapi yang diambil poinnya cuman yang baik-baik tok, berkat gitu ya toh, nilai bagus, liburan ya, semua masalah selesai. Yang diambil cuman yang bagus-bagus, tapi nggak mau melakukan firman Tuhan yang disuruh Tuhan. Ya bocai, ya percuma teman-teman ya toh. Nah itu yang kedua, jatuh di batu. Jadi dengar sing bagus-bagus diterima, imannya berkobar-kobar bangkit ya. Tapi begitu mengenai masalah akhirnya jatuh. Wis gak luhan-luhanan lagi, gak ke gereja, koncoku ndek gereja gak enak. Nah, ini salah ya.
Terus yang ketiga, disemak ya. Disemak-semak ini apa? Kita dengerno firman Tuhan, tapi juga dengerno terlalu banyak dengerno dunia. Ya kan? Terlalu banyak dengarkan hal-hal yang negatif. Akhirnya apa? Kita jadi ragu. Ya, firman Tuhan ngomong, ya, berusahalah dan berdoa. Ya kan? Nah, tapi kita ragu-ragu pas ulangan ini ya, belajar. Ya toh, pas ulangan belajar, lah ternyata kelas 11 wis ulangan gitu ya. Pas hari Minggu kita tanya, ulangannya hari Jumat ya apa? Wangel. Ya, hitungannya itu loh, tambah-tambahan apa kali kalian toh, biasanya kita kan gitu. Ini loh, tambah kali kurang bagi dicampur jadi satu. Ayo won, ngitungnya apa ya toh? Nah, teman-teman, kadang-kadang kita dengar firman Tuhan udah sungguh-sungguh. Kita sudah mau mengerti, kita mau belajar untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi di sisi lain kita seringkali juga terlalu banyak ketakutannya orang lain, ya, keburukannya sesuatu hal. Itu akhirnya membuat kita terhimpit imane, ya. Yang misalnya sekolah, gak mungkin masuk SMA favorit, gak mungkin masuk universitas favorit, saingannya loh se-Indonesia, ya. Nilaimu aja gak sepiro. Nah, padahal Tuhan ngomong apa? Tetap berusaha, ya, berdoa, minta pasti dikasih sama Tuhan. Selama kita juga berjuang, ojo mek do atau percuma, ya toh, melakukan hal yang gak berguna. Mek do atau tapi gak belajar, mek do atau tapi gak daftar, mek do atau tapi gak ikut ujian, iya podo ae percuma, ya toh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang jatuh di tanah yang baik, gitu ya teman-teman ya. Jatuh di tanah yang baik ini apa? Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Boleh kita mendengarkan pendapat orang lain, boleh kita mendengarkan pendapat di luar firman Tuhan, tetapi berdoa, ya. Semua pendapat itu baik, gak ada yang buruk, tetapi tergantung kita gimana kita menilainya. Kita mau belajar, ya. Kalau kita punya firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus meresapi. Ojo denger firman Tuhan di next, ya toh. Terus habis gitu diambil terakhir itu, ya. Jadi bertumbuh, nah itu salah, ya teman-teman ya. Didengerno, diperhatikno, direnungno, ya toh. Kira-kira udah belum ya? Aku dengerno firman Tuhan ya apa ya? Kayak gitu, teman-teman. Jangan cuman wis mari udah selesai, sudah. Ya, harusnya ibadah 1 jam jadi 15 menit gitu ya. Di next berapa kali itu ya toh? Sekali next 5 sampai 10 detik. Nah, itu teman-teman ya, hati-hati. Jadi kita mau belajar di minggu terakhir ini, kalau kita mau bertumbuh, kita belajar gitu ya, mulai dari kecil kita tanamkan iman, kita tanamkan benih itu dalam hati kita. Kita mau setiap mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti dan melakukan, ya teman-teman, sehingga rohani kita itu bertumbuh gitu ya. Dari kecil kita tanamkan iman dalam hidup kita, kita tambahi firman terus, semakin mengerti, ya. Dari yang semula biji, semula imannya kecil, cuman sekedar percaya, jadi besar, dan akhirnya nanti seperti Henry, ya teman-teman ya. Nah, sekian firman Koko hari ini gitu ya. Semoga kalian bisa mengerti dari firman yang singkat. Kita mau sama-sama doa. Yuk semuanya tutup. Kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah beribadah, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, kami mau bertumbuh, kami mau memiliki iman mulai dari kecil hingga kami boleh dewasa Tuhan, dan kerohanian kami juga boleh dewasa Tuhan. Kami mau belajar untuk mengerti kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk menjadikan hati kami tanah yang subur. Biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah-buah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan aktivitas kami 1 minggu ke depan, dan juga Kau berkati setiap pekerjaan orang tua kami, setiap aktivitas orang tua kami, setiap aktivitas kami, dan setiap teman-teman kami. Biarlah kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Kembali hari ini, hari Minggu seperti biasa, anak-anak diberkati ibadah streaming melalui pujian dan firman Tuhan ya. Pagi hari ini anak-anak sudah diberkati puji-pujian bersama Tante Wiwi. Kemudian untuk kelas kecil, anak-anak sudah terima firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Meme, dan kelas besar disampaikan oleh Koko Heski. Tante Lina percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh guru-guru sekolah minggu semua memberkati anak-anak ya. Untuk minggu depan anak-anak akan memuji bersama Tante Gloria dan Tante Wiwi. Mulai minggu depan anak-anak memuji Tuhan bersama tim musik sekolah minggu seperti biasa ya. Kita pakai musik lengkap biar anak-anak lebih semangat. Kemudian firman Tuhan untuk kelas kecil anak-anak akan mendengar firman Tuhan bersama Tante Lili, dan kelas besar bersama Yusa. Tante Lina rasa tidak ada pengumuman yang lain. Mari anak-anak, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, Tante mau berdoa buat kalian semua seperti biasa ya. Tidak lupa kita mau bawa doa semua guru-guru sekolah minggu, juga anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak yang mau berdiri silakan, anak-anak yang mau tetap duduk silakan. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah ditaburkan oleh guru-guru sekolah minggu. Hamba percaya Tuhan setiap firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh memberkati anak-anak. Dan hamba berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati jerih lelah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini buat hamba-hambamu, yaitu khususnya guru-guru sekolah minggu yang hari ini Tuhan mungkin mereka mengalami kelemahan fisik, mereka sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka dengan sempurna. Hamba berdoa juga Tuhan buat anak-anak sekolah minggu supaya mereka tetap semangat Tuhan. Dan hamba percaya pagi hari ini setiap kami sudah diberkati melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hari-hari kami ke depan, kami serahkan. Kami mau Tuhan yang pimpin supaya kami tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu di dalam tangan Engkau. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan virus-virus apapun. Kami serahkan mereka di dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, selesai sudah ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.